Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Percayalah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Kasih setianya begitu baik, begitu indah di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kita bersyukur boleh bertemu dalam renungan harian. Hari ini Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Saudara rindu untuk membaca firman-Nya? Ya, kita semua selalu rindu untuk membaca firman Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan, mohon tuntunan Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Kami hanya akan puas ketika kami membaca, merenungkan, dan mengimplementasikan firman-Mu dalam hidup kami. Karena itu, ya Roh Kudus, tolonglah kami. Biarlah dalam kuasa-Mu, hati kami, hidup kami diterangi oleh firman-Mu. Firman-Mu mengambil bagian dalam seluruh keberadaan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang tak pernah henti-hentinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan kita saat ini saudara-saudara dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 29. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, tema kita dijawab dengan tenang. Di Pebali Melo. Saudara-saudaraku, jika seseorang menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar, itu berarti fitnah ya. Dan tentu kita akan memberi reaksi. Ya, karena memang tidak ada orang yang rela menerima fitnah. Fitnah lebih kejam daripada membunuh.
Demikian ungkapan yang sering kita dengar. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, orang-orang Yahudi berusaha mereka membunuh Yesus karena dua tuduhan, yaitu melakukan penyembuhan pada hari Sabat dan menyebut diri sebagai anak Allah. Saudara, Tuhan Yesus sama sekali tidak menampakkan reaksi kemarahan terhadap tuduhan tersebut. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjawabnya dengan amat tenang. Dia menjelaskan tentang misteri kesatuan Bapa dengan Anak. Karena kesatuan itu sehingga Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu yang tidak berasal dari Bapa. Bapa mengasihi Anak, demikian kata firman Tuhan. Sehingga Anak memiliki segala sesuatu yang dimiliki Bapa. Dan Anak dimungkinkan melakukan semua yang dilakukan oleh Bapa. Sungguh saudara, ini suatu jawaban yang berwibawa. Jika kita membacanya sampai selesai, memang tidak dimunculkan lagi bagaimana reaksi orang-orang Yahudi. Tetapi memang jawaban Tuhan Yesus yang amat tenang itu menimbulkan, bahkan telah meminimalisasi dan meredam orang-orang Yahudi yang hampir saja melampiaskan kemarahan mereka. Saudara kekasih Kristus, Tuhan Yesus mengajar kita menghadapi setiap situasi dengan tenang. Serumit apapun masalah, apabila dihadapi dengan tenang, akan menemukan jalan keluar. Sebaliknya saudara, apabila dihadapi dengan emosional, justru masalah bisa semakin rumit. Jadi, jikalau ada tuduhan yang datang pada kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita buat, cobalah jawab dengan tenang, cobalah hadapi dengan tenang dan sabar. Biarkanlah Tuhan menolong kita, sehingga kita boleh menghadapinya dengan baik dan tenang. Semoga jawaban yang tenang dan baik itu adalah solusi yang tepat, dan berserah dirilah pada tuntunan Roh Kudus, sehingga serumit apapun masalah yang kita hadapi, Roh Kudus akan memberikan ketenangan dan juga akan memampukan kita menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Saya percaya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita akan tenang menghadapi pergumulan, menghadapi setiap tuduhan ataupun cemoohan. Kita pasti akan melewatinya dalam kuasa dan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah satu di dalam doa. Tak mudah bagi kami Tuhan, ketika berhadapan dengan masalah kami harus tenang, sabar. Biasanya kami banyak sekali memberikan jawaban yang kadangkala tidak benar atau kami emosi. Tapi hari ini kami belajar bagaimana Yesus tenang menghadapi orang-orang yang membencinya. Ya Roh Kudus, berikanlah ketenangan, kemampuan dalam setiap persoalan kami, agar kami selalu melihat kehendak-Mu yang terbaik. Kami tenang menghadapinya dan terus menemukan jalan keluar dari masalah kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami dapat mewujudkannya dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, kami selalu menyerahkan diri kepadamu, karena kami tahu bahwa dalam kuasa Tuhan kami akan mampu menghadapi kehidupan ini. Berkati kami semua, baik anak-anak-Mu di Jemaat Satria Kasih, pun saudara-saudara kami yang selalu rindu dan setia mendengarkan renungan harian ini.
Berkati kami dalam keluarga kami Tuhan. Berkati kami di dalam segala aktivitas kami. Berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkatilah rencana-rencana yang kami akan kerjakan. Kasihi kami dan ampuni dosa kami, layakkan kami hidup sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Immanuel yang menyertai kami, dan kami akan tenang menghadapi setiap pergumulan. Baik saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini, Tuhan beri ketenangan dan kesabaran. Kami percaya apapun yang kami hadapi, semua kami hadapi dalam pengasihan Tuhan. Berkati para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia lanjut, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan terus berbahagia di dalam masa tua karena Kristus mendampingi mereka. Berkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berikan hikmat untuk pemerintah agar terus memerintah dengan bijaksana. Pulihkan bangsa kami, kota kami, seluruh umat-Mu di muka bumi, sehingga kami semua dapat pulih dari keadaan bencana pandemi ini, dan kami akan hidup dengan normal lagi. Kami percaya semua itu karena dunia ini dalam genggaman tangan Tuhan. Ya Bapa, untuk para pelayan-Mu Engkau terus memberkati. Beri kesetiaan melayani sehingga setiap taburan firman akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, menyejukkan hati kami untuk terus memuliakan Engkau. Bimbing kami sepanjang hari ini. Kami yakin bahwa kami bisa melewatinya dalam damai sejahtera Tuhan, karena Engkau baik dan penuh kasih dalam hidup kami. Ini doa kami membawanya di dalam satu nama, Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap kuat, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kasih dan setia Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.